Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pemakaian Quizzes. Bapak Ibu, Quizzes ini adalah sebuah aplikasi game yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali registrasi Quizzes, kita siapkan dulu bahwa kita harus punya email, dan emailnya harus aktif. Bapak Ibu, ini tandanya email kalau aktif itu nama email kita sudah ada di sini, dan mungkin kita sudah pernah memasukkan foto profil. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja dengan mengetik di sini untuk pencarian Quizzes. Diketik aja quizzes.com ya. Kita klik aja alamatnya quizzes.com. Kita tunggu sebentar. Setelah terbuka tampilan ini, kita coba sign up. Klik aja ini di pojok kanan atas. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu, coba kita masuk, kita registrasi ini menggunakan Google yang sudah aktif di laptop kita. Jadi kita menggunakan email kita. Klik aja continue with Google ini ya, diklik ini. Nah, setelah terbuka akan muncul pilihan mana email yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Jadi pilih, pastikan bahwa email yang untuk mendaftar adalah email Bapak Ibu ya. Silakan klik aja emailnya. Kita tunggu prosesnya. Kita sudah akan masuk ke ini ada permintaan terkait dengan data. Isi aja di city ini kota yang tempat tinggal kita, begitu. Bisa kita tuliskan Gresik begini. Ada muncul di sini, kita klik aja. Kemudian organisasi ini kalau memang belum ada, misalnya kita coba cari organisasi kita search. Nah, jika memang tidak ada, maka klik di bawahnya ini. Kita akan tambahkan nama organisasi kita, misalnya kita add organization. Nah, setelah selesai, sementara di sini ada permintaan tampilan untuk Quizzes Super. Jadi Quizzes ini untuk update yang terbaru ini ada Quizzes Super. Jadi ada tawaran terkait dengan penggunaan Quizzes yang unlimited. Jadi beberapa menu bisa kita pakai, tapi kalau hanya yang mode dasar, yang basic itu bisa, tetapi tidak cukup banyak yang kita dapatkan. Untuk sementara kita abaikan ini dulu karena ini bisa kita pelajari nanti lagi. Kita lanjutkan ke registrasi. Nah, ini sudah muncul. Kita sudah masuk di Quizzes ini. Kita pertama-tama biar tidak terlalu pusing terkait dengan bahasa, bisa kita atur bahasanya. Berarti kan di kiri bawah kita cari setting, kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kita klik setting, kemudian kita cari yang language. Nah ini kita coba Inggris, ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia, kita klik aja bahasa Indonesia. Nah
berhasil. Tampilan kuisis kita sudah dalam bahasa Indonesia kita simpan perubahan. Bapak Ibu, kita sudah berhasil untuk melakukan registrasi kuisis. Sudah ada nama kita di sini berdasarkan email tadi, jadi kita sudah berhasil melakukan registrasi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penggunaan kuisis ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai membuat kuis di kuisis, perhatikan di tombol sebelah kiri ada tombol buat. Silakan klik di tombol buat. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada dua pilihan, ada kuis dan ada presentasi interaktif. Jadi kuisis ini bisa kita buat, selain membuat kuis juga bisa membuat presentasi. Nah, karena kita akan membuat kuis, maka kita klik yang kuis. Silakan diklik di tombol kuis. Nah, setelah itu ada beberapa pilihan penilaian yang akan bisa kita buat di kuisis ini. Cuma dari sekian pilihan ini ada beberapa yang dalam mode super, jadi tidak bisa kita pakai kecuali kita nanti mendaftar di kuisis yang super. Tetapi untuk yang free kita bisa menggunakan penilaian berbentuk pilihan ganda dan isian singkat. Jika kita memulai sebuah membuat kuis, maka kita klik di pilihan ganda. Artinya kita akan membuat kuis dengan bentuk instrumen pilihan ganda. Di area ini kita akan masukkan sebuah pertanyaan. Misalnya pertanyaannya berbunyi, rukun iman ada titik-titik. Jadi ini adalah tempat untuk membuat pertanyaan. Sementara di bawahnya ada 4 kotak, ini adalah opsi. Opsinya ada 4, misalnya yang pertama kita berikan opsi rukun iman ada misalnya 4. Kemudian kotak kedua kita tulis 5. Ya. 5. Kemudian yang ketiga kita tulis 6. Dan yang keempat kita tulis 7. Nah, setelah kita membuat opsi, kemudian kita menentukan pilihan jawaban yang benar atau kunci. Bagaimana caranya? Kita checklist, kita aktifkan checklist di kanan atas tiap kotak. Jika ini pilihan jawabannya adalah 6, maka kita aktifkan checklist di kotak yang bertuliskan 6. Nah, setelah aktif, maka kita lihat di bawahnya ada menu simpan. Artinya setelah kita membuat satu soal, maka harus kita simpan. Klik di simpan. Nah, sudah selesai. Kita membuat satu pertanyaan kuis nomor 1, dan selanjutnya kita akan mengulangi yang sama dengan cara yang sama untuk membuat soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada beberapa model pertanyaan yang bisa disajikan di kuis. Misalnya, coba saya akan membuat pertanyaan kedua, klik saja di buat soal baru. Nah, masih kita harus memilih pilihan ganda, klik di pilihan ganda. Nah, sekarang di area pertanyaan ini kita akan membuat pertanyaan misalnya berbentuk gambar. Nah, menunya ada di sebelah kiri atas, ini ada gambar. Ada gambar, ada audio, ada video. Cuma yang audio video ini yang mode super ya, tidak bisa kita pakai secara gratis. Kita pakai yang gambar saja, kita klik gambar. Nah, kemudian kita dihadapkan pada pilihan untuk menginsert gambar. Kita klik aja di
tombol ini kita akan mencari gambar yang akan kita buat pertanyaan. Misalnya ya, kita menyuguhkan gambar ini misalnya. Nah, kita insert, kita open. Setelah menentukan gambar, kita open. Gambar proses masuk nanti akan kita jadikan sebagai pertanyaan yang mengandung gambar. Kita klik simpan. Nah, setelah muncul gambar, kita beri keterangan. Pertanyaan misalnya, anak ini sedang titik-titik. Jawabannya, opsinya misalnya bermain, kemudian tidur, opsinya misalnya makan, yang terakhir belajar. Nah, belajar. Nah, setelah itu kita lagi tentukan kuncinya, jawaban yang benar, dengan mengaktifkan checklistnya. Di sebelah kanan atas kita klik. Nah, setelah itu seperti yang di soal yang pertama, harus kita simpan. Setiap kali membuat soal harus kita simpan. Nah, dah. Baik, kita sudah punya 2 soal di sini. Soal yang pertama, soal nomor 1, dan soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 berbentuk gambar. Nah, sekarang bagaimana cara kemudian setelah kita selesai membuat soal, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita harus menekan tombol simpan di kanan atas. Artinya kita sudah selesai membuat pertanyaan dan akan kita pergunakan untuk kuis di anak-anak atau di peserta gitu, pelatihan misalnya. Kita klik simpan. Nah, setelah itu ada minta nama kuis, misalnya nama kuisnya PAI, misalnya PAI kelas 1 misalnya. Kemudian mata pelajarannya ini ada pilihan, kita hubungkan dengan agama misalnya. Kalau tidak ada, kita bisa pakai ini ada agama, pelajaran agama, itu kan. Kelasnya misalnya kita buat kelas 1, bahasanya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, ini ada area gambar untuk membuat logo atau gambar sampul. Kita klik saja, kita pilih gambar sampul. Terserah gambar-gambar apa, bisa foto kita atau foto anak-anak di kelas, monggo, atau logo-logo sekolahan bisa saja. Misalnya kita pakai logo ini ya. Nah, misalnya logo Kemenak misalnya. Setelah ini proses masuknya gambar, kemudian kita klik masukkan. Nah, ini akan muncul di sini, ini logo atau gambar sampul. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah selesai ini, kemudian kita coba lagi untuk klik simpan di bagian kanan atas. Ini sudah selesai tahap terakhir. Bagaimana nanti kita akan memakai kuis ini kepada anak-anak, begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana memainkan kuisis. Jadi tadi kita sudah membuat soal, membuat pertanyaan, dan itu tergantung Bapak Ibu jumlah soalnya. Ketika sudah selesai, tadi sudah kita simpan, maka kita akan memainkan kuisis ini. Di menu ini ada 2 pilihan, ada mulai kuis langsung atau jadikan pekerjaan rumah. Apa bedanya? Jika kita dalam satu ruangan bersama siswa, guru dan siswa, semuanya memegang peralatan teknologi, HP, komputer, tablet, laptop,
maka kita akan bermain bersama dalam satu waktu di ruangan. Itu namanya kuis langsung. Jika kita tidak bertemu langsung di tempat yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda, maka kita bisa menjadikan kuisis ini sebagai pekerjaan rumah. Nah, kita coba untuk yang kuis langsung. Kita klik kuis langsung. Ada dua pilihan, ada klasik, ada kecepatan guru. Untuk yang pemula, Bapak Ibu pilih klasik saja. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita memilih menu yang klasik ya. Tadi kita sudah buat kuis dengan judul PAI kelas 1. Kita pilih klasik sudah. Kemudian di bawahnya ada menu lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Masih proses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah mulai dashboard untuk kuis langsung. Nah, inilah untuk kuis langsung, anak-anak bisa melihat layar di depan sambil kemudian anak-anak pegang HP, gadget atau peralatan yang lain. Untuk tampilan ini Bapak Ibu bisa ubah. Ini ada pilih tema ya, di kanan atas sudah pilih tema. Bisa tema default, macam-macam Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian setelah muncul ini, maka persilakan peserta didik untuk join, sehingga nanti anak-anak akan mengikuti kuis ini secara langsung. Untuk mengundang siswa bisa berbagai cara. Ada yang memasukkan kode game, ada yang join melalui alamat ini, ada yang pakai scan kode QR ya. Caranya bagaimana? Kalau menggunakan alamat tautan joinmyquizzes.com ini, jenengan bisa klik di ini, di copy aja. Nah, game link di copy, kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan ke WA anak-anak. Misalnya dikirim pakai WA. Kita coba untuk masuk ke WA web misalnya. Nah, bisa kita paste di sini. Misalnya mau kita kirim ke grup anak-anak yang sedang berada di kelas itu misalnya. Maka kita bisa paste di grup kelas misalnya. Langsung dipaste saja dan kita tinggal kirimkan di WA. Nah, ini alamat yang bisa dimainkan anak-anak. Bagaimana cara anak-anak mainnya? Bisa klik aja, klik langsung dari alamat yang kita kirimkan. Akan muncul ini sebagai siswa. Jadi beda. Tadi kalau yang tampilan awal itu sebagai guru, ini anak-anak masuk sebagai siswa. Kita tunggu, masih proses. Ketika anak-anak klik alamat yang Bapak Ibu kirimkan, maka anak-anak akan menemukan sebuah beranda begini. Silakan di atas ini ditulis nama anaknya. Misalnya nama anaknya adalah Agus. Nah, setelah mengetik nama, usahakan ini namanya sendiri ya, jangan nama orang lain. Kemudian anak-anak bisa mengeklik mulai. Nah, ketika diklik mulai, anak-anak tidak akan bisa langsung bermain. Karena apa? Di sini akan menunggu guru untuk memulai kuis ini. Kita kembali ke berandanya guru tadi. Nah, di sini nanti baru Bapak Ibu guru bisa memulai dengan cara klik mulai di bawah ini. Nah, tadi Agus sudah masuk. Ini anak yang pertama tadi, join pertama namanya Agus. Jika ada yang sudah masuk, maka Bapak Ibu guru bisa klik mulai. Nah, Bapak Ibu yang memulai game ini, jadi bukan anak-anak. Anak-anak tadi hanya menunggu.
Bapak Ibu bisa klik mulai. Nah, klik mulai. Ini proses hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada musik juga, jadi anak-anak bisa sambil bermain akan dengar musik. Ini tampilannya guru di depan, bisa ditaruh di layar lebar, di proyektor. Kemudian anak-anak, kita lihat tampilan anak-anak bagaimana. Nah, ini miliknya anak-anak, sudah berubah juga ya. 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Pertanyaan akan muncul di HP anak-anak seperti ini. Rukun iman ada titik-titik, anak-anak tinggal milih 6, 4, 7, 5. Klik, misalnya anak-anak milih 6, klik 6. Nah, proses mengidentifikasi jawaban anak-anak dan akan berubah. Nah, hijau, kemudian ada meme, ini penghargaan untuk anak-anak, dapat poin juga. Agus tadi, baru kemudian muncul soal yang kedua. Bagaimana tampilan di miliknya Bapak Ibu guru? Nah, bagi anak yang sudah menjawab akan ada skor. Nah, ada skor, ada peringkat. Nanti ini kalau dipakai beberapa anak-anak nanti bisa akan ketahuan siapa yang peringkat tertinggi. Nah, ini cara memainkan Bapak Ibu semua. Jika permainan sudah selesai, maka Bapak Ibu klik akhiri di kanan pojok kanan atas ya. Silakan klik akhiri, artinya permainan sudah selesai ya, diakhiri. Begitu Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu semua yang saya hormati, di bagian akhir kuisis ini adalah bagaimana kita melihat laporan hasil pekerjaan anak-anak. Tadi kita sudah mengakhiri permainan, maka kita klik, lihat di kanan atas, kita keluar dari permainan, klik keluar. Ini masih proses, kita tunggu, kemudian nanti kita akan melihat. Jadi anak-anak yang bermain tadi siapa saja, kemudian bagaimana peringkatnya, kita bisa lihat di hasil. Bapak Ibu, kita menuju ke beranda ini, lihat di bagian kiri, di bawahnya membuat tadi ada cari, ada kuisku, ada hasil. Nah, di hasil ini kita klik hasil, maka kita akan tahu hasilnya dari permainan tadi itu. Kita klik hasil. Nah, ini hasilnya. Jadi permainan kuisku tadi hasilnya seperti ini. Nah, bisa ada jumlah peserta yang main 1, nilainya 50%. Ini permainan langsung. Ini ada laporan hasilnya. Dan ini bisa kita unduh. Ini ada pilihan, ada unduh Excel ya. Ini bisa kita unduh. Dari mana ngunduhnya? Tadi di sebelah kanan ini ada titik 3. Ini kita bisa klik. Kita bisa klik dan nanti ada pilihan ya. Jadi Bapak Ibu, lah ini penjelasan yang rincinya. Jadi anak ini bernama, tadi ini permainannya adalah dimainkan oleh Agus, tadi itu namanya Agus, dapat 50% gitu kan. Dan dari titik 3 ini kita klik, nah akan muncul ada muncul unduhan tadi itu ya. Tadi ada muncul unduhan dalam bentuk Excel. Bapak Ibu, inilah sekilas terkait dengan permainan kuisis, game kuisis. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan aplikasi ini di pembelajaran. Kurang lebihnya nanti kita bisa jelaskan kembali di kesempatan yang lain Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.